Di video kali ini saya akan mengulas TSPC yang naik 110%. Selain itu pula ya, ini salah satu video yang jadi request dari salah satu subscriber akan dibahas, dan nantinya ini saya tag di 8 Juni. Cuman nanti akan tayang di tanggal 9 ya, atau hari Jumat. Dan kebetulan di hari Seninnya itu kalau nggak salah ada come date dividennya. Dan secara kalkulat ya, berdasarkan harga setik ini dividen yieldnya cuma lumayan besar ya, 6%. Jadi bagaimana skemanya, dan apa yang membuat laba dari TSPC ini naik kencang? Nah, ini akan saya bahas di video kali ini. Check this out. Oke, ini saya take masih kondisi sesi 2 hari Kamis 8 Juni 2023 jam setengah 3. Ini nanti tayang di hari Jumat malam, karena di hari Kamis sudah ada tayang nanti MBSS. Oke, ini secara laba ya, dia 2023 ini kuartal satunya 569M, sebelumnya hanya 271M, market cap 6,9T, dan kondisi sekarang 15.20 gitu. Nah, kalau kita cek di corporate action, ternyata dia ini akan bagi dividen. Nah, come date-nya tanggal 12 atau hari Senin, nominalnya 100. Kalau berdasarkan harga saya take ini, harga hari Kamis 15.20, 100 dibagi 15.20 kali 100%. Dividen yield-nya lumayan besar, 6,57 ya. 6,57, yang jelas ini di atas dari biasanya rata-rata perusahaan yang ada bursa efek. Terus secara teknikal ya, TSPC ya berarti X date-nya kan hari Selasa gitu. Nah, ini ada breakout dari inverted head and shoulder gitu. Nah, kalau lihat kondisinya seperti itu, dia akan membagikan dividen. Besar harapan saya ya. Besar harapan saya dia akan turun dulu nantinya saat X date. Saat X date turun, karena penurunan ini bisa sampai 4%. Jadi possible ya untuk turun. Dia untuk turun let's say ke area retrace-nya di sini di 14.80. Bahkan kalau sahamnya ini TSPC turun sampai nutup gap di 14.40. Nah, sampai sini kalau hal itu terjadi berdasarkan harga sekarang ya, berarti turunnya berapa persen? Bentar, kita tarik ke bawah. Ya, ini 6% ya, 6,6 pas 6, ya 6,6. Ini sesuai dengan besarnya dividen ya. Jadi kalau turun sampai 14.40 itu masihlah oke aja sih untuk TSPC. Jadi kita lihat nanti Selasa seperti apa gitu. Karena ini targetnya sangatlah tinggi, bisa ke 1600 gitu secara chart ya, teknikal. Oke, itu tadi ya sekilas ya. Efek dari X date-nya dibanting sangatlah wajar nantinya. Nah, cuman apa yang membuat labanya TSPC ini naik kencang ya? TSPC atau Tempo Scan Pacific gitu. Oke, dengan produk-produk kalau kita cek dia secara profile ya. Secara profile TSPC ini pengendalinya adalah Boga Mulia Nagadi dengan persentase 84,97%. Dia IPO di 1994, tepatnya di 17 Juni. Oke, di Mei ini Mei kemarin banyak yang membeli sahamnya. Mungkin karena sudah tahu ya labanya naik kencang. Di 2022 yang nggak naik kencang juga sih ya, labanya naik lah ya. Jadi membuat perusahaan diincar oleh retail gitu. Oke, Tempos merupakan perusahaan yang bergerak di farmasi ya. 3 unit bisnis, divisi farmasi, divisi produk konsumen dan kosmetik, dan divisi distribusi. Oke, secara langsung ya kita buka ya. Pasti banyak yang familiar ya dengan logonya ini, Temposcan. Dan kalau kita cek produk dari TSPC itu apa? Jadi kita search di Google. Nah, ini produk-produk dari mereka ya. Marina, Baby, My Baby, Natural Honey, Total Care, dan lain-lain. Oke, ini produk-produk Temposcan, Bodrek, Hemaviton, terus ya Handbody, Marina, My Baby, udah.
Itu produknya dari Temposcan ya. Familiar di kita lah ya. Oke. Kalau kita kalkulasi ya tadi ya net profitnya naiknya gila juga ya. Nah, sebelumnya labanya itu net profitnya 270 M, sekarang 568 nih. Kalau kita hitung 5687687747770 dikurangi 270 523 350 510 dibagi 270 523 350 510. Kenaikannya 110%, 2 kali lipatnya. Sebelum ke sana kita ulas dulu dari asetnya gitu. Perusahaan punya aset kasnya itu 3,6 T ya, 3,6 T. Ini 3,6 T, lalu aset keuangan tidak lancarnya aja 24 M. Terus kalau kita lihat ya liabilitas ya, hutangnya ya. Ada hutang berbunga di bank jangka pendek ini 1 triliun. Ya, 1 triliun. Terus hutang berbunga bank lagi ini enggak ada. Jangka panjang juga enggak ada. Jadi secara jangka pendek aja nih bebannya 1 triliun. Ini udah bisa ketutup dengan kasnya sendiri. Kasnya kan 3 triliun ya. Jadi masih ada uang cash secara bayar hutang berbunga. Itu masih ada cash sebesar 2,5 lah. 2,5 triliun itu cukup besar ya. Kalau kita cek ya kasnya sendiri dengan total 3,6. Ini paling banyak itu di apa sih? Kalau uangnya sendiri, uang secara nominal itu 88 M itu dalam bentuk di kas. Nah, sedangkan yang di deposito itu ada sebesar subtotal ya 3,5 triliun. Jadi bagus banget ya perusahaan ini ya. Dalam bentuk dolar Amerika ada 2 triliun sendiri di PT Bank HSBC. Terus yang di rupiah sendiri paling besar ada di sama HSBC 700 M. Jadi ini perusahaan pintar ya. Perusahaan pintar, tidak banyak-banyak naruh uang di kas ya. Which is good, ini yang saya suka ya. Imbal hasilnya ya deposito rupiah 2 sampai 5,5%, dolar Amerika tuh 1 sampai 5,2%, lalu baht Thailand tuh 0,1 sampai 0,6% gitu. Oke, makin kecil nominalnya itu menunjukkan bahwa tingkat inflasi pertumbuhannya dari suatu negara tersebut tinggi. Tingkat inflasinya rendah. That's why dia tidak dibanyakin gitu. Kalau ini rendah kayak ini ya, baht Thailand di Thailand direndahkan gitu. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar banyak masyarakatnya ya di Thailand itu spend uang ya, menghabiskan uangnya biar ekonominya bertumbuh gitu. Kalau taruh di bank ya mubazir, cuma bertambah 0,6% doang gitu, nggak nambah signifikan gitu. Begitu kebalikannya kalau di rupiah, kalau di Amerika, di Indonesia gitu dinaikkan. Tujuannya apa sih? Biar nggak terlalu banyak uang beredar di masyarakat gitu ya. Sedikit lah kita ulas secara makronya. Oke. Tadi masih punya 2,5 T. Ditambah ada saldo laba yang belum ditentukan penggunanya, itu nominalnya gila banget 7 triliun. Jadi kalau di total free cash flow dari perusahaan ini sampai 9 triliun. Wow. 9 triliun dan sekarang market cap-nya di angka 6,9 triliun. Kalau based on itu doang ya, ini perusahaan murah banget. Punya uang nganggur 9 triliun sedangkan dihargai di market 7 triliun. Jadi masih ada 2 triliun lagi kan kalau mau capai segitu gitu. Nah, kalau hari itu terjadi ya berapa sih harga wajar dari perusahaan ini? Ya tinggal 7.000 dibagi 4,51. Ya ini 1.552. Ya 50 lah. Tinggal dikali aja 1.560 dikali dengan shareholdernya tadi berapa ya? 4,51. Ini baru 7 triliun ya, 7 triliun. Sedangkan intunya kan tadi 9 triliun ya. Ya tinggal kita 9.000 dibagi 4,51. 2.000, harga 2.000 harga wajarnya. Harga wajarnya 2.000. Itu kalau kita lihat dari free cash flow-nya doang ya. Utang-utangnya udah dibayarkan tadi, utang berbunganya. Kalau utang nominal secara keseluruhan tuh mereka ada utang 3 triliun ya, 3,4.
Dan ini udah bisa ketutup dengan kasnya doang ya. Kasnya doang kan tadi 3,6 ya. Jadi masih ada 200 M. 200 M ditambah saldo laba belum ditentukan 7 triliun. Jadi 7,3. Masih gede juga gitu. Jadi ini perusahaan kalau hanya dari situ, ini perusahaan murah banget gitu. Murah sih. Tuh, nah ini kita lihat ya apa yang membuat kenaikannya besar ya di kuartal 1 2023. Omsetnya naik sebelumnya 2,9 T, sekarang jadi 3,2 naik. Terus tapi sejalan ya COGS-nya naik atau beban pokok penjualannya, laba brutonya naik, tapi kenaikan penjualannya itu enggak signifikan gitu. Kalau kita hitung ya, kenaikannya itu sebesar berapa sih? Kenaikan dari omset si TSPC ini 72 443 866 931 dibagi 2972 443 866 931 kali 100. Kenaikannya hanya 8% ya. Hal 8% dan itu menunjukkan bahwa ini perusahaan sudah termasuk mature ya, di bawah 10% perusahaan nggak bisa growth, itu bisa dikatakan perusahaannya mature. Salah satu indikator ya. Salah satu indikatornya bisa di situ gitu. Nah, kalau kita cek lagi di TSPC-nya ini ya, apa yang membuat signifikan yaitu satu ini, penghasilan keuangan. Penghasilan keuangannya tadi ditaruh deposito, that's why dia berhasil capai laba 36 sendiri ya. Sebelumnya kan hanya 11 M. Jadi kenaikannya 3 kali lipat ya. 3 kali lipat, which is good, cerdas dan cerdik ya. Daripada duit kasnya terlalu banyak dalam bentuk rekening, ada di rekening doang ya, taruh deposito, which is good. Nah, ini ada yang gede banget yaitu nominalnya 500 M, yaitu laba atas penjualan investasi. Kalau kita cek di note 6, di note ke-6 kalau kita cek penjualan atas investasi, ini aset keuangan lainnya. Ini dijelaskan bahwa berdasarkan perjanjian jual beli yang berlaku pada 11 Januari 2023, perusahaan menyetujui untuk menjual 9% saham yang dimiliki perusahaan di PT Beiersdorf Indonesia kepada pihak ketiga dengan harga yang telah disepakati. Jadi dijual ya 500 M. Itu yang membuat perusahaan bisa capai untung ya 500 M itu tadi ya. Gitu. Itu sih. Jadi sudah terjawab ya, yang membuat labanya tinggi banget itu kan tadi 500 M sendiri loh dari penjualan investasi. Dan sini dijelaskan investasi jangka pendek net merupakan investasi berupa obligasi korporasi dengan peringkat bla bla bla, obligasi pemerintah. Pada 31 Maret tingkat kupon per tahunnya, nah ini tadi ya, that's why dapat keuntungan dari investasi 36 M itu. Rugi neto yang belum direalisasikan dan penurunan nilai pasar investasi jangka pendek dari sekitar 709 juta dan 200 bla bla bla, sebagian besar rugi. Nah ini tadi ya, ini yang kenapa kok bisa dapat 36 M itu dari sini, dari mereka menaruh di obligasi pemerintah Indonesia gitu sih. Itu ya yang membuat itu. Cuman tadi sudah terjawab ya, kenapa sih kok laba dari perusahaan TSPC ini naik kencang. Ternyata kalau kita cek ya itu tadi, dapat duit 500 M sendiri dari laba atas penjualan investasi. Nah, kalau itu dikurangin, nah, laba yang yang sekarang 568, 768, 774, 770 kita kurangin dengan tadi. Yang tadi kan berarti berapa? 524 yang ini ya, laba atas penjualan investasi ya, 524, 344, 761, 222. Ini sebesar 44 M. Jadi aslinya TSPC ini cuman laba atau net profitnya cuma 44. Jadi sangatlah turun banget dari sebelumnya yang bisa capai 270 M gitu. Nah, kondisi sekarang PI dari perusahaan adalah 3, sangatlah murah. PBV-nya di angka 0,9. Jadi itu. Jadi kenaikannya itu sudah terjawab ya, karena mereka jual kepemilikan saham dan gak usah dipertimbangkan lagi bagaimana ke depannya, itu sudah tidak memberikan efek yang signifikan lagi kan ke perusahaan. Sama halnya dengan jual aset, tapi jual aset tuh malah lebih bahaya sih menurut saya sih gitu. Nah, secara kesimpulan tadi kan kita sudah melihat ya, kenapa kok labanya bisa naik 110%, ternyata dari jual saham gitu. Tetapi kalau kita lihat perusahaan dengan nilai uang yang banyak banget tadi ya, hampir 9 triliun setelah udah dibayar utang berbunganya,
harga sekarang ini sangatlah murah ya menurut saya dengan 1.500, apalagi nanti kalau bisa turun ke 1.440 ya target 2.000 itu sangatlah make sense sih. Target 2.000 sangatlah make sense. Ya kalau kita hitung-hitung ya 1.400, ya anggap aja 1.500 target ke 2.000, ya masih ada gain 500 per lembar atau gain 30%. Itu sih. Dan secara teknikal tadi kita sudah sedikit melihat ya, ini masih uptrend, baru breakout. Jadi bolehlah ya untuk dikoleksi ya. In view saya tentang TSPC bahwa 1.400 ya boleh dikoleksi range 1.440 sampai 1460 lah ya. Cut loss di bawah 1.400, target jelas 1.500 pertama, target kedua 1.600, selanjutnya 2.000 sekalian. Oke. Karena itu harga wajarnya berdasarkan free cash flow yang dipunyai tadi 9 triliun. Jadi itu ya mungkin ya view saya tentang TSPC. Kenaikan labanya 100% sudah terjawab dari apa. Jadi tidak se-wow itu sih menurut saya untuk TSPC. Cuman yang membuat wow adalah duitnya yang begitu banyak. 9 triliun free cash flow udah dibayarkan ke hutang berbunga loh. Tuh. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Jikalau ada insight lain, tulis aja di kolom komentar atau request sama apa yang mau dibahas, tentunya boleh tulis juga di kolom komentar. Dan happy cuan buat SPC yang TNCA yang ikutan 30%. Bolehlah disupport di intip.in/saham. Bye bye, see you on the next video.